Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 86. Cerita dimulai setelah mengajak Hajin pergi untuk minum bersamanya. Akhirnya mereka pun telah sampai pada sebuah kedai yang terletak pada pinggiran kastil. Saat mendengar Hajin yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui tentang kedai itu, Gogu berkata, ini adalah sebuah kedai yang sangat jarang dikunjungi oleh orang lain. Bahkan pemilik kedai ini bukanlah seorang seniman bela diri ataupun beroperasi di bawah pengawasan Pavilion Happiness. Sambil memperhatikan di sekitarnya, Hajin berkata, yang aku perhatikan kedai ini begitu tua dan juga mau runtuh. Tetapi bagaimana mungkin kedai ini masih berjalan dalam kondisi yang seperti ini? Gogu berkata, kedai ini telah beroperasi dengan menggunakan uang pribadiku. Lagi pula aku begitu kenal dan juga memiliki sedikit hubungan dengan pemilik kedai ini. Jadi hal ini sama sekali tidak akan menjadi masalah apabila aku mendukungnya. Ini adalah sebuah kedai yang sangat menarik jika dipandang dalam banyak hal. Bahkan kedai ini telah menyatu dengan pemandangan yang berada di sekitarnya. Dan apabila kau tidak memperhatikannya, maka kau sama sekali tidak akan tahu tentang keberadaan kedai ini. Hajin kembali berkata, apakah kau tidak bisa mengeluarkan lebih banyak uang lagi untuk mengurus kedai ini? Jujur saja kedai ini akan runtuh meskipun hanya dengan satu kali pukulan saja. Akan tetapi Gogu sama sekali tidak merespon Hajin yang mengeluhkan tentang tuanya kedai itu. Namun yang ia lakukan hanyalah langsung berjalan menuju meja kasir yang dijaga oleh seorang pak tua. Terlihat pak tua itu sedang tidur di atas meja kasirnya. Sampai-sampai ia sama sekali tidak mendengar kalau Gogu telah memanggilnya hingga berkali-kali. Namun pak tua itu sangatlah terkejut ketika mendengar Gogu yang memanggilnya dengan menggunakan tenaga dalam yang langsung menusuk gendang telinganya. Dengan kesalnya pak tua itu berkata, dasar bajingan, berani sekali kau menggangguku ketika aku sedang tidur. Bahkan kau berteriak seperti ini hanya untuk membangunkanku. Jika saja aku 10 tahun lebih muda, maka sudah pasti kalau aku akan mengajarimu bagaimana sopan santun terhadap orang tua. Sambil berpaling meninggalkan meja kasir, Gogu pun mengatakan kalau dia akan duduk di meja yang biasanya. Dan juga Gogu mengatakan kalau yang membayar tagihan minumannya adalah Hajin. Mendengar ocehan mereka berdua, terlihat Hajin sangatlah terkejut. Ia bergumam, meskipun keduanya begitu dekat, akan tetapi apakah tidak akan menjadi masalah apabila ia mengatakan sesuatu yang begitu kasar terhadap sang pemimpin aula hukum pidana? Kemudian pak tua itu langsung melemparkan pandangannya kepada Hajin karena ini adalah pertama kalinya ia melihatnya. Lalu ia bertanya kepada Gogu siapa sebenarnya seseorang yang ia bawa itu. Saat mendengar Gogu yang mengatakan kalau dia adalah putra ketiga, pak tua itu berkata, putra ketiga, sejak dari kapan kau memiliki seorang anak, sedangkan yang aku tahu kau sama sekali tidak pernah menikah dengan wanita manapun? Gogu berkata, dia adalah putra ketiga ataupun seseorang yang disebut sebagai murid ketiga dari sang raja demonik. Dan kami datang ke sini karena ada sesuatu yang harus kami bicarakan secara empat mata. Pak tua berkata, jujur saja aku tidak menyangka kalau kau adalah muridnya Li Chongsheng. Di saat itu Hajin hanya terdiam ketika mendengar pak tua itu yang memanggil sang raja hanya dengan menggunakan nama aslinya. Dan itu adalah sesuatu yang di luar nalar. Sambil tertawa, pak tua itu berkata, yang aku perhatikan kalau kau telah membawa seorang bocah dengan tubuh yang serapi ini. Namun makanan yang kalian pesan akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi silahkan bertarung terlebih dahulu di luar sana untuk memanaskan tubuh kalian. Setelah kepergian pak tua itu, Hajin berkata, siapa sebenarnya pak tua itu? Yang aku perhatikan, meskipun dia terlihat seperti tidak mempelajari seni bela diri, tetapi dia memiliki sebuah nyali yang sangatlah luar biasa. Sampai-sampai ia berani memanggil sang raja hanya dengan menyebut nama aslinya. Gogu berkata, dia adalah pemilik kedai ini dan aku memanggilnya dengan sebutan tetua Kang. Tetapi entah mengapa kau tidak terkejut setelah bertemu dengan pak tua itu. Hajin berkata, tentu saja aku sangat terkejut karena ini adalah sesuatu yang sangat langka bagi kultus kita untuk bisa bertemu dengan seseorang yang setua itu. Bukankah kau sudah tahu kebanyakan dari kita mengalami mati muda setelah bertarung melawan pasukan musuh?
Gogu berkata, "Bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah entah mengapa kau sama sekali tidak peduli ketika seorang pak tua yang baru saja kau temui telah mengatakan sesuatu yang kasar kepadamu." Terlihat Hajin hanya tersenyum, lalu ia berkata, "Apakah menjadi tuan muda ketiga akan mendapatkan semacam hak istimewa ataupun kehormatan dari orang lain? Meskipun hal itu terdengar tidak nyaman, tetapi menurutku kita tidak perlu untuk meresponnya secara berlebihan." Mendengar jawaban Hajin yang sesantai itu, terlihat Gogu langsung menyipitkan kedua matanya karena itu adalah sebuah jawaban yang membuatnya semakin tertarik. Sambil menuangkan minumannya, Hajin berkata, "Tidak hanya aku saja, sepertinya kau juga sedang mengalami banyak pikiran." Gogu pun berkata, "Bagaimana mungkin aku bersantai sedangkan ada seseorang yang menyebabkan kekacauan terhadap kultus ini sampai-sampai kepalaku mau meledak." Mendengar perkataan Gogu yang begitu dingin, Hajin bergumam, "Dasar sialan, dia telah merusak suasananya menjadi canggung karena dia telah menyinggung masalah itu secara langsung di hadapanku." Kemudian Gogu kembali berkata, "Wahai tuan muda, jujur saja sampai saat ini aku pun sangat iri kepadamu." Terlihat Hajin langsung menatapnya dengan tatapan mata yang begitu serius. Lalu ia berkata, "Aku berasumsi kalau yang kau irikan bukanlah kepribadianku yang gegabah ataupun posisiku sebagai tuan muda ketiga sang raja." Saat mendengar Gogu yang mengatakan kalau dia begitu iri dengan posisinya, Hajin pun kembali berkata, "Entah mengapa setelah mendengar perkataanmu, aku pun merasakan kalau kau jauh lebih manusiawi daripada yang aku kira selama ini. Jujur saja, kau terlihat tidak seperti biasanya yang begitu kaku dan juga dingin terhadap seseorang yang kau temui." Setelah menarik nafas panjangnya, Gogu berkata, "Aku hanyalah orang biasa. Setiap kali aku melihat para murid sang raja, aku pun selalu berpikir kalau aku sangat ingin untuk berada pada posisi mereka. Ketika divisiku telah jatuh, maka hal itu langsung membuatku merasa khawatir. Namun ketika kami mendapatkan sebuah nilai yang begitu tinggi pada evaluasi, maka aku pun menjadi begitu senang. Itulah sebabnya aku mengatakan kalau aku hanyalah orang biasa." Hajin berkata, "Aku rasa sang raja memilihmu untuk menjadi sang pemimpin aula hukum pidana karena dia telah melihat bagaimana potensimu dan kau sudah bekerja dengan sebaik mungkin." Gogu berkata, "Meskipun sang raja memilihku, tetapi itu bukanlah karena aku memiliki sebuah bakat. Hanya saja aku mengetahui bagaimana caranya untuk bisa menyembunyikan diriku dengan baik." Putra ketiga, apakah kau tahu hal apa yang membuatku menjadi sangat iri kepadamu? Setinggi apapun aku terbang dan juga sekuat apapun aku berjuang untuk tujuanku, maka hal itu sama sekali tidak akan bisa menganggapku sebagai seseorang yang berbakat sepertimu. Jadi aku rasa ini adalah sebab kalau sang raja langsung menyerah kepadaku." Mendengar itu, Hajin bergumam, ucapannya sangatlah aneh. Aku tahu kalau Gogu adalah seseorang yang sangat pandai untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Tetapi aku juga mengetahui kalau dia bukanlah seseorang yang akan mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain. Kemudian Gogu kembali berkata, "Apakah kau tahu posisiku sebelum aku menjadi sang pemimpin aula hukum pidana? Aku adalah murid pertama yang dipilih secara langsung oleh Li Qiongsheng, yaitu sang raja demonik saat ini. Dan aku adalah murid pertama dari sang raja demonik ke-9. Semua orang telah memanggilku sebagai jenius langkah dari setiap generasi yang ditakdirkan akan memimpin masa depan kultus demonik. Dengan bakat alamiku tentang seni bela diri dan juga kecerdasan yang aku miliki, maka aku pun mewarisi aura dominasi sang kaisar iblis bahkan sebelum usiaku menginjak 20 tahun. Sebelum Jin Guayong, aku adalah pewaris utama kultus ini karena aku sudah mempelajari banyak hal dari sang raja dan juga menguasainya." Sontak, Hajin sangatlah terkejut sampai-sampai ia sama sekali tidak bisa mengedipkan kedua matanya setelah mengetahui tentang kebenaran itu. Lalu Hajin berkata, "Jujur saja aku sama sekali tidak menyangka kalau kau dulunya adalah murid pertama sang raja demonik. Tetapi hal ini telah membuatku menjadi semakin tidak mengerti. Kau mengatakan kalau kau adalah seorang jenius langkah yang memiliki bakat alami dan juga sebuah penglihatan yang sangat tajam. Bahkan mereka juga mengatakan kalau kemampuanmu sangatlah luar biasa sehingga kau bisa dicalonkan sebagai sang pewaris selanjutnya. Tetapi bagaimana mungkin sang raja membuangmu, bahkan ia juga langsung menghapus masa lalumu?" Setelah menarik nafas panjangnya, Gogu berkata, "Aku dibuang karena aku bukanlah berasal dari keluarga kultus demonik." Terlihat Hajin semakin bingung karena ia tidak bisa memahami dengan apa yang dikatakan oleh Gogu.
Sambil menarik sebuah pedang yang terselip di pinggangnya, Gogu kembali berkata, ini adalah sebuah pedang yang diberi nama sebagai pedang keadilan karena dia berasal dari ortodok. Dan ini adalah sebuah pedang yang diberikan secara langsung oleh Master kepadaku. Meskipun kenangan masa kecilku begitu samar, akan tetapi aku masih bisa mengingatnya ketika dia memberikan pedang ini kepadaku. Ketika aku masih berusia belasan tahun, aku pun dipanggil oleh Master untuk mencoba pedang ini. Di saat itu, dengan senyuman yang begitu hangat, ia pun menaruhkan pedang ini di tanganku. Bahkan aku pun merasakan kalau dia telah menyimpan hatinya di dalam pedang ini. Mendengar cerita Gogu, Hajin bergumam, ini adalah sebuah pemandangan yang tidak bisa aku bayangkan sebelumnya. Sang raja telah tersenyum dengan hangat sembari menyerahkan sebuah pedang kepada murid pertamanya. Gogu kembali berkata, bahkan sampai saat ini aku pun begitu ingat bagaimana ucapan Master setelah dia memberikan pedang ini kepadaku. Sambil tersenyum tipis, Masterku berkata, gunakanlah pedang ini untuk menusuk jantungnya sang raja demonik. Kita harus membuktikan kepada kultus demonik kalau tekad kuat yang kita miliki, yaitu aliansi murim ortodok, masihlah hidup. Masterku adalah Tian Hajin dan dia adalah sang pemimpin dari sebuah sekte yang bernama Heavenly Mountain. Dulunya dia adalah wakil sang pemimpin aliansi Rectus Heavenly. Tetapi saat ini jabatan itu sudah terkubur di bawah kekuasaan sang pemimpin aliansi Rectus Heavenly. Sontak Hajin kembali terkejut. Ia berpikir, jika Gogu adalah muridnya Tian Hajin yang berasal dari sekte Heavenly Mountain, maka itu artinya kalau dia adalah seorang mata-mata aliansi Rectus Heavenly. Dikisahkan sekte Heavenly Mountain adalah sebuah sekte yang sama besarnya dengan 9 sekte besar yang lainnya, dan mereka adalah sekte bela diri yang berpusat di Gunung Cheonsan. Namun sekte yang berdiri lebih dari ratusan tahun telah runtuh sekitar 20 tahun yang lalu. Hal itu disebabkan karena perbuatan sang pemimpin aliansi Rectus Heavenly. Seakan tahu dengan apa yang dipikirkan oleh Hajin, dengan tatapan mata yang tajam, Gogu kembali berkata, apa yang kau pikirkan memanglah benar kalau aku adalah seorang mata-mata yang dikirim langsung oleh aliansi Rectus Heavenly untuk membunuh sang raja demonik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, aku pun menyadari kalau aku hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh orang tua itu. Jika dia benar-benar peduli kepadaku yang merupakan anak muridnya, maka sudah pasti kalau dia tidak akan pernah untuk mengirimkan seorang anak kecil kepada kultus demonik yang merupakan musuh utama mereka. Namun seorang master sepertinya sama sekali tidak pernah mengira kalau aku akan menjadi murid pertama sang raja demonik. Sebenarnya yang diinginkan oleh masterku adalah agar aku bisa menjadi seorang pelayan ataupun seorang prajurit kultus demonik yang bisa mengirimkan informasi kepada mereka. Saat mendengar Hajin yang bertanya apakah dia saat ini sangat benci kepada masternya, Gogu kembali berkata, aku telah melepaskan semua kebencianku kepadanya ketika aku sudah menjadi muridnya sang raja. Meskipun begitu sulit, namun tetap saja kalau aku adalah seseorang yang melayani dua master secara bersamaan. Hajin berkata, aku tahu betapa sulitnya kehidupanmu di saat kau harus menjadi seorang murid dari dua master yang saling bertentangan. Tetapi yang membuatku menjadi sangat penasaran adalah entah mengapa kau mengatakan semua ini kepadaku secara langsung. Gogu berkata, tidak peduli apa saja yang sudah kau lakukan sebelumnya, akan tetapi kau adalah seorang kandidat yang paling dekat untuk menjadi sang pewaris saat ini. Bagaimanapun juga, ketika kau telah ditunjuk sebagai sang pewaris, maka pada akhirnya kau akan tahu tentang diriku yang sebenarnya. Hajin berkata, jika cepat atau lambat aku akan mengetahuinya, lantas mengapa kau mengatakan ini sekarang juga? Bahkan kau mengajakku ke tempat ini hanya untuk mengatakan tentang asal-usulmu yang sebenarnya. Menanggapi perkataan Hajin, Gogu kembali berkata, apa yang kau katakan memanglah benar. Lagi pula sebuah hubungan yang kita miliki saat ini sama sekali tidaklah dekat. Bahkan tidak ada gunanya untuk memberitahumu tentang masa laluku di tempat ini. Hanya saja aku mengajakmu ke tempat ini karena aku ingin memastikan sesuatu tentang dirimu. Awalnya aku berpikir kalau kau adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh aliansi Rectus Heavenly sama seperti yang mereka lakukan kepadaku. Tentu saja, aku sama sekali tidak memiliki sebuah bukti untuk memastikan apakah kau adalah seorang mata-mata ataukah tidak. Instingku mengatakan kalau kau memiliki sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang aku miliki. Tetapi sepertinya aku salah. Mendengar ucapannya, Hajin bergumam, seperti yang aku duga kalau instingnya sangatlah tajam. Aku bukanlah seorang mata-mata yang dikirim oleh aliansi Rectus Heavenly. Akan tetapi aku adalah seorang pembunuh yang menjabat sebagai sang penguasa dari salah satu para tetua aliansi Rectus Heavenly. Atau lebih tepatnya, aku adalah mesin pembunuh yang dimiliki oleh mereka.
Namun aku telah jatuh ke dalam rahangnya seorang monster yang dikenal sebagai kultus demonik. Dan ini adalah sebuah permainan dari surga yang sama sekali tidak bisa aku pahami. Jadi sudah sewajarnya kalau Gogu merasakan sebuah hubungan yang saling berkaitan di antara kami berdua. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.